Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini dengan kesempatan yang indah, dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Bapa, atas kesempatan, atas anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami juga bisa menikmati hari yang indah oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, berikan hikmat kami agar kami bisa mengerti yang Kau maksud dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Center of Life, pusat kehidupan kita, yang terambil dari Mazmur 132. Kita akan baca ayat 4 sampai yang ke-12. Kita akan bacakan Mazmur 132 ayat 4 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatkannya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Dia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang pusat kehidupan, kita seringkali bahkan dalam hidup kita setiap hari itu dalam meramu perjalanan hidup ini, kita harus berjuang dengan bekerja keras, betul ya Bapak Ibu, untuk memperoleh apa yang kita inginkan, untuk mencapai apa yang menjadi pusat prioritas dalam kehidupan kita. Kalau prioritas kita bekerja, maka kita akan berusaha dengan keras, kita akan banting tulang, kita akan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga anak-anak kita, suami kita, istri kita bisa menikmati makanan, bisa menikmati kebutuhan yang sudah diberikan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita menjelajahi sebuah topik yang menjadi titik fokus dalam perjalanan iman kita nih, pusat kehidupan manusia. Sebagai umat yang beriman, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menjadi pusat kehidupan kita. Apakah itu tentang sebuah pekerjaan? Apakah itu tentang sebuah studi kita yang harus kita jalani? Atau hal lain sebagainya? Oleh sebab itu, kita akan melihat bahwa apa maksud firman Tuhan pada kesempatan ini dalam Mazmur 32 yang akan kita renungkan bersama-sama. Kalau kita melihat lagi Bapak Ibu Alkitab kita, si hari ini menekankan keseriusan Daud yang mengutamakan Tuhan atas kepentingannya sendiri. Keseriusan Daud untuk meminta pertolongan Tuhan. Sehingga bagian ini dimaknai sebagai puji-pujian untuk Tuhan yang sedang melakukan hal besar di tengah-tengah umatnya. Kerinduan Daud untuk membangun bait suci di Yerusalem itu terlihat dari Daud bagaimana ia mempersiapkan pembangunan bait suci. Kondisi ini diungkapkan oleh pemazmur dalam menggambarkan keseriusan Daud untuk membangun bait suci Bapak Ibu. Bahkan digambarkan bahwa Daud itu tidak akan kembali pulang, tidak akan tidur lelap, tidak akan menyantai-nyantai, tidak akan istirahat sebelum bait suci itu dibangun. Kita bisa melihat ya tadi ya bagaimana Daud tidak akan menutup kelopak matanya sebelum bait suci itu ada. Nah, inilah sebuah komitmen Daud yang Daud ungkapkan kepada Tuhan. Komitmen Daud sangat mengaruhi terjadinya pembangunan bait Allah
yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, walaupun Daud menjadi sosok penting, sosok yang berpengaruh dalam pembangunan bait suci Bapak Ibu, tetapi Daud tidak menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan umat Allah, tetapi menjadikan hidupnya sebagai atau menjadi poros dalam kehidupan sendiri pribadi. Karena Daud sadar betul bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Allah, tetapi justru Daud malah berharap kepada Tuhan, mengajak umat Allah untuk berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terdapat dua hal penting. Mengapa sih kita harus memiliki pusat kehidupan kita itu kepada Allah? Yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa yaitu kesetiaan Tuhan dalam sejarah yang sudah teruji. Kita bisa lihat ayat 1-5 ya Bapak Ibu. Mazmur 32 ini mengawali perjalanan kita dalam mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Tuhan telah memilih Daud dan memberikan janji-janjinya kepadanya. Ini adalah peringatan akan janji Tuhan yang tak tergoyahkan, yang menjadi landasan bagi kita untuk mencari dan menemukan pusat kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang masih memerlukan tenaga dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul ya? Untuk membeli apa yang kita inginkan, kita membutuhkan tenaga itu semua. Kita masih mengeluarkan keringat. Bukankah keadaan kita sama seperti Daud yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam menjalani hidup ini? Daud membutuhkan tenaga. Daud masih mengeluarkan keringat kalau misalnya ingin membangun bait suci. Tapi apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Daud justru meminta pertolongan Tuhan. Daud berharap kepada Tuhan. Bukankah Yesus juga sendiri juga menunjukkan teladannya bagi kita semua? Ia menjadikan Bapa sebagai pusat kehidupannya. Walaupun Yesus sadar bahwa ia adalah Tuhan, tetapi ia tidak menunjukkan hal-hal yang di luar seperti itu. Tetapi justru Yesus menunjukkan teladan yang besar kepada kita bahwa kita membutuhkan Allah, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Yesus saja berdoa Bapak Ibu, maka kita harus juga meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu berdoa kepada Allah. Dalam bagian ini kita diperlihatkan betapa pentingnya pusat kehidupan yang sesungguhnya. Bukanlah diri kita, bukanlah kekayaan materi atau kejayaan duniawi yang menjadi pusatnya Bapak Ibu, melainkan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Daud dengan tekun mencari tempat bagi Allah, dan demikian juga kita mencari Allah dalam kehidupan kita sebagai pusat sejati. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, janjinya kekal. Yang kedua ini mengapa kita perlu memusatkan pusat kehidupan kita itu kepada Allah, karena itu janjinya kekal. Janji Allah itu sangat kekal, janjinya itu abadi Bapak Ibu. Dalam bagian ini kita diperlihatkan betapa pentingnya pusat kehidupan yang sesungguhnya. Bukanlah kekayaan atau kejayaan duniawi yang saya tadi bilang yang menjadi pusatnya, melainkan kehadiran Allah, kemuliaan Tuhan yang menjadi pusat. Daud dengan tekun mencari tempat bagi Allah. Seharusnya kita juga demikian. Bagaimana kita mencari pusat yang sejati itu, menjadi poros dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita dalam menjalani aktivitas. Mazmur 132 ini menggambarkan sukacita dan keberkatan yang melimpah ketika umat berkumpul di hadapan Allah. Pusat kehidupan yang sejati adalah di hadapan hadiratnya, di dalam persekutuan dengannya dan sesama umatnya. Inilah tempat di mana kita menemukan arti sejati dalam hidup kita. Dalam penutup Mazmur ini juga Bapak Ibu, kita disaksikan akan janji Tuhan yang abadi terhadap Daud. Janji ini tidak hanya terbatas pada masa Daud, tapi kita harus percaya Bapak Ibu juga mencakup keturunannya, bahkan sampai pada hari kita hari ini. Ini menegaskan bahwa pusat kehidupan yang sesungguhnya terletak dalam janji-janji yang tak tergoyahkan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita diingatkan akan pentingnya pusat kehidupan kita yang benar. Bukanlah hal-hal yang duniawi yang menjadi fokus utama kita. Bukannya kita tidak boleh bekerja, tetapi bagaimana kita memiliki
kerinduan untuk memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam bekerja kita mengandalkan Tuhan, dalam pelayanan kita mengandalkan Tuhan, dalam studi kita mengandalkan Tuhan, bahkan dalam pergumulan kita mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong hidup kita. Biarlah kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Biarlah kita bergandengan tangan bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi satu hal yang berkat bagi diri kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam pusat kehidupan yang sejati itu, Bapak Ibu, kita akan menemukan makna yang mendalam dan kebahagiaan yang abadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak, mari kita bersama-sama menerima janji-janjinya dengan iman, karena Dia setia dan janjinya kekal dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekali lagi agar kita memperoleh kekuatan bagi dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami dalam renungan singkat ini ya Tuhan. Bagaimana kami harus memiliki pusat kehidupan di dalam-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami harus meminta pertolongan kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, tolong kami agar kami memiliki kekuatan, agar kami memiliki hikmat, agar kami bisa meminta pertolongan kepadamu setiap harinya Tuhan. Dalam pekerjaan kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dalam studi kami mengandalkan Engkau. Dalam pelayanan kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dalam pergumulan kami pun ya Tuhan, kami meminta pertolongan daripadamu. Agar semua bisa terselesaikan, semua bisa dijalankan oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.